Sedikit mengulang dari part kemarin, setelah selesai dengan para penegak hukum, Yongking pun naik ke atas. Dalam hati Yongking, bahkan dari balik pintu, aku bisa merasakan aura dingin dan menyeramkan. Kemudian, Yongking membuka pintunya dan mendapati sesuatu yang menyeramkan di hadapannya. Terlihat, Suti sedang menyantap daging hidup. Oh, jadi disinilah kau bersembunyi, memangsa orang lain seperti parasit, ucap Yongking. Kau akan menjadi sasaran berikutnya. Hah, petualang level 2 berani menantangku. Kau telah menentukan nasibmu, ucap Suti membalas ucapan dari Yongking. Sembari tersenyum, Yongking mengatakan jika dia sudah bilang sebelumnya kalau Suti mengambil miliknya, dia pasti akan mengambilnya kembali. Hah, dasar bocah bodoh. Aku akan memanggangmu hidup-hidup dan membiarkanmu menyesali kesombonganmu di perutku, ucap Suti. Suti pun mulai menembakkan kedua fireball di tangannya ke arah Yongking. Namun Yongking tak gentar. Dia bahkan melompat maju ke arah datangnya fireball itu, dan dengan sedikit gerakan memutar, Yongking berhasil menghindarinya dengan sangat mudah. Suti sangat terkejut melihat kelincahan gerakan Yongking yang dengan mudah menghindari kedua fireball yang dia tembakkan ke arahnya. Setelah sampai di hadapan Suti, Yongking melakukan tebasan beruntun dengan daggernya. Namun gerakan Suti juga cukup cepat untuk menghindari serangan dari Yongking. Suti mengingat kalau Yongking terdaftar sebagai healer dengan level 1 saat dia mau memasuki dungeon kemarin. Tetapi Suti heran bagaimana bisa dia selincah itu. Karena terlalu banyak berpikir, konsentrasi Suti sedikit menurun dan dia tidak menyadari bahwa dagger Yongking sudah tepat berada di hadapannya. Pesan sistem muncul. Refleks saat mengenai musuh, ada peluang merangsang saraf pengguna, langsung memicu tebasan tambahan. Namun, Suti bisa menghindari serangan itu dengan melompat ke atas. Suti berkeringat. Hampir saja kepalanya berlubang oleh sebuah dagger. Kemudian efek dagger itu muncul yang membuat tubuhnya tiba-tiba terluka seperti terkena sayatan di beberapa tempat. Dan sebelum Suti sempat bereaksi, Yongking sudah melompat dan sekarang sudah berada di hadapannya. Yongking terkesan karena iblis dalam diri Suti ternyata bisa menggunakan mantra berbasis api dan bahkan bisa terbang. Dengan kemampuannya, Yongking menganggap bahwa iblis itu sangat layak menjadi pelayannya. Suti terkejut, kemudian dia mengeluarkan sesuatu dari mulutnya sembari berkata, "Kau, berhentilah, bersiap tangguh." Wah! Yongking terkejut dan ledakan pun terjadi yang menghancurkan atap rumah itu. Terlihat sosok iblis gemuk bermata kuning di balik gelapnya malam. Dan inilah sosok iblis yang merasuki tubuh Suti. Dia adalah iblis elit berlevel 2, yaitu Burner Pondi. Untung saja, waktu ledakan terjadi, Yongking sempat menghindar dan melompat ke belakang. Namun tubuh Suti yang ditinggalkan oleh Pondi, tubuhnya terbakar hebat hingga nyawanya melayang. Pondi kesal karena dia pikir si gendut itu bertemu dengan musuh yang kuat. Tetapi dia hanya bertemu dengan petualang berlevel 2 saja. Namun Pondi melihat ke arah Suti. Dia baru saja tahu kalau dia tidak sengaja membakarnya saat dia keluar tadi. Bahkan tubuh Suti terbakar hingga menjadi abu. Karena kesalahannya tadi, Pondi pun harus mencari inang baru lagi untuk dia rasuki. Dan di bawah, Yongking langsung bertindak cepat untuk segera menjadikan iblis itu menjadi bawahannya. Dia harus bertindak cepat saat dia terganggu dan harus cepat membaca mantra. Namun, Pondi menyadari tindakan yang akan dilakukan oleh Yongking. Dia langsung terbang dengan sangat cepat untuk menghindar. Sembari terbang dengan kecepatan tinggi, Pondi mengatakan
Bahkan jika dia tidak tahu apa yang Yongking akan lakukan padanya, dia tahu bahwa mantra yang sangat panjang seperti itu mustahil bisa mengenainya. Pondi sangat bangga dengan kecepatan terbangnya. Dia bertanya apakah Yongking sudah berkeringat melihat kecepatannya dan apakah matanya tidak bisa mengimbangi gerakannya. Memang gerakan Pondi sangat cepat hingga hanya terlihat bagaikan kilatan-kilatan cahaya saja yang terbang ke sana kemari. Setelah itu, Pondi mulai terbang ke arah Yongking. Namun, Yongking melihat dan langsung melompat untuk menghindar. Serangan Pondi itu membuat lantai tempat mendaratnya terbakar hebat. Bahkan setelah apinya padam, Yongking sangat terkejut melihat lubang besar di lantai yang diakibatkan oleh satu gerakan saja. Api itu membakar lantai dengan sekejap, seperti yang diharapkan dari mantra elit level 2. Orang-orang di lantai pertama pun mungkin tidak selamat. Melihat kondisi tempat itu, Yongking mulai berpikir dalam hati Yongking, ruangan sempit seperti ini dan kombinasi dengan sihir api iblis membuatku tidak beruntung. Aku harus mengubah medan perangnya. Kemudian dengan cepat Yongking melompat ke atap dan melompat keluar ke arah hutan. Pondi tak berpikir jika Yongking sengaja memancingnya ke tempat yang luas. Dia langsung terbang dengan kecepatan penuhnya untuk mengejar Yongking. Pondi mengatakan jika Yongking pikir berlari ke hutan akan memberinya perlindungan. Itu sangat salah, sebab apinya itu bukan api biasa. Itu adalah api neraka dengan efek khusus durasi pembakaran. Tidak peduli apa yang Yongking sembunyikan, itu pada akhirnya akan berubah menjadi abu. Setelah terbang beberapa saat mengejar Yongking, Pondi pun berhenti. Dia kehilangan jejak Yongking. Pondi kesal karena Yongking hanya bisa bersembunyi saja seperti tikus dan tak berani menampakkan dirinya. Dalam hati Pondi, manusia ini tidak bertindak seperti pemula level 2. Dia tidak biasa. Dia sangat licik. Namun Yongking tidak bersembunyi seperti yang dikatakan oleh Pondi. Dia sudah melompat dan saat itu sudah tepat berada di atas tubuh Pondi. Sepersekian detik, Pondi menyadari keberadaan Yongking dan langsung melihat ke atas. Dan dengan kecepatan gerakannya, Pondi berhasil menghindari tebasan dagger diam-diam yang dilakukan oleh Yongking. Namun dagger itu sedikit menggores kaki Pondi yang membuat Pondi sangat kesal. Dia langsung merapalkan mantra api di tangannya dan langsung ditembakkan ke arah Yongking. Namun Yongking berhasil menghindar dan berayun dengan menggunakan ekor Pondi. Memanfaatkan ayunan ekor itu, Yongking bisa melompat jauh meninggalkan Pondi. Namun dengan kecepatan Pondi yang langsung terbang untuk mengejar Yongking, dia tidak mau melepaskan Yongking begitu saja karena Yongking telah melukainya. Jika berhasil menangkapnya, Pondi berjanji akan mengulitinya hidup-hidup. Pondi pun mulai bisa mengejar Yongking. Dia terbang di sebelah Yongking dan terus-menerus menembakkan api nerakanya ke arah Yongking. Yongking terus berlari ke depan dengan diikuti ledakan api yang menghantam pohon di belakangnya. Akibat pertarungan yang dilakukan oleh Yongking dan Pondi, malam itu di hutan diterangi oleh merahnya kobaran api yang membakar hutan. Setelah terus berlari, Yongking pun keluar dari hutan dan di hadapannya saat ini ada tebing yang cukup tinggi. Yongking berhenti dan melihat ke atas untuk memastikan ketinggian tebing itu. Tak lama kemudian, Pondi datang dan memuji Yongking yang telah memojokkan dirinya sendiri di jalan buntu. "Mari kita lihat di mana kau akan bersembunyi sekarang," ucap Pondi sembari mengcasting sihir apinya. Sihir api super dahsyat yang diberi nama Time Inferno Cannon ditembakkan tepat ke arah Yongking berdiri. Sihir api itu benar-benar melahap apapun yang ada di sekitarnya dan membakarnya hingga menjadi abu. Dan setelah apinya padam, terlihat Yongking sudah hilang dari sana
bahkan tebing tinggi sebelumnya juga telah hilang hanya dengan satu serangan saja. Pondy sendiri tak menyangka bahwa serangannya telah membakar Yongking hingga menjadi debu dan tebing di belakangnya. Pondy yakin kalau Yongking sudah mati, jadi dia berniat mencari inang baru untuk dia tinggali. Menurutnya, inang terakhir yang dia gunakan menderita diabetes. Bahkan dia menyuntikkan insulin terus-menerus hingga membuatnya hipoglikemia. Kali ini, dia tidak akan lagi memakai inang gemuk. Dan sekarang saatnya memilih seorang yang lebih baik. Tiba-tiba ada getaran di tanah yang membuat Pondy terkejut. Tanah pijakan Pondy pun hancur dan sesuatu keluar dari dalamnya. Benda itu langsung menangkap Pondy. Ternyata itu adalah rat. Dia berhasil menangkap dan menusuk tubuh Pondy hingga menghentikan gerakannya. Pondy tak menyangka ada iblis lain di sana dan dia pun cukup kuat untuk menangkapnya. Pondy langsung melihat ke arah depan dan dia menemukan lubang di sana. Tetapi manusia itu seharusnya berubah menjadi abu. Mungkinkah dia mempersiapkan ini bahkan sebelum aku menggunakan jurus pamungkasku? Dia memancingku agar berpikir aku menang, menungguku lengah, dan kemudian menjebakku di sini menggunakan pelayannya. Tetapi apakah menurutmu ini cukup untuk mengalahkanku? Ucap Pondy yang kemudian dia merapalkan mantra di tangan kanannya untuk membakar rak yang sedang menangkapnya. Namun sebelum Pondy menembakkan apinya, sebuah rantai berwarna hitam dengan diselimuti aura merah mengikat lehernya. Pondy sangat terkejut. Dia tak tahu sejak kapan rantai itu mengikatnya. Setelah itu, Yongking muncul dengan rantai di tangannya yang mengikat Pondy. Dia langsung mengatakan agar Pondy menghentikan semua gerakannya dan langsung saja Pondy terdiam tak bergerak. Setelah berhasil, Yongking memerintahkan rak untuk melepaskan dia. Kemudian Yongking meminta Pondy untuk menyerahkan semua barang berharga yang telah dia ambil darinya dan dari orang lain. Pondy pun mematuhi perintah Yongking dan langsung mengeluarkan barang-barang miliknya. Pondy mengatakan jika si gendut itu mengubah semua uang menjadi emas batangan, ditambah beberapa perlengkapan cadangan dan sisa kekayaannya ada di kas kuil. Yongking menghitung jumlah harta yang ada. Perkiraan kasarnya, emas batangan ini saja nilainya lebih dari 10 juta. Dan ini hanya pendapatan dari memonopoli dungeon level rendah saja. Menurut Yongking, ini saja sudah luar biasa. Namun terjadi sesuatu. Rantai pengikat Pondy tiba-tiba terputus. Peringatan sistem muncul. Target akan segera terbebas dari perbudakan. Benar saja, Pondy yang sudah terbebas dari pengaruh skill perbudakan milik Yongking langsung menyiapkan sihir api di tangannya. Setelah itu, Pondy langsung mengarahkan tangannya ke kepala Yongking sembari berteriak keras jika Yongking kali ini pasti akan mati. Namun, tak semudah itu Ferguson. Yongking menghindar tepat waktu dengan cara menghindar ke bawah. Hal itu mengejutkan Pondy yang mengira bahwa serangan dari jarak dekat pasti akan menghabisinya. Dan posisi jongkok Yongking itu juga adalah sebuah kuda-kudanya untuk melompat. Dengan sekali lompatan yang sangat cepat juga dengan tebasan daggernya, Yongking berhasil memisahkan kepala Pondy dari tubuhnya. Pesan sistem muncul. Burner Pondy, iblis level 2 telah dieliminasi, mendapatkan 300 EXP. Dan naik level ke level 3. Saat ini, Yan Yongking telah mencapai level 3. Skill baru yang diperoleh, Lord Privilege. Lord Privilege adalah skill pasif. Dimanapun pelayan iblismu berada atau bagaimana mereka memperoleh EXP, kamu akan memperoleh jumlah yang sama. Selain itu, kamu dapat lebih memahami dan menggunakan sebagian besar skill milik pelayanmu. Setelah selesai, Yongking melihat kepala Pondy yang tergeletak di sebelahnya. Bersumpah setialah padaku, hai iblis, ucap Yongking yang melakukan kontrak perbudakan iblis kepada Pondy. Yongking memandang sinis ke arah Pondy
Dan saat ini ruang iblisnya sudah terpakai 2 dari 3. Dan akhirnya Pondi berhasil disummon dan berhasil menjadi bawahan Yongking. Saat ini Pondi duduk dan merundukkan kepalanya di hadapan Yongking. Dan Pondi pun naik level menjadi level 3. Yongking cukup puas dengan Pondi. Dalam hati Yongking, level pelayan baru itu cocok denganku. Jadi tidak perlu berlatih dari awal. Pondi pun menanyakan apa perintah untuknya. Sembari mengepalkan tangannya, Yongking mengatakan jika dungeon level rendah telah dimonopoli oleh guild nakal. Prioritas utamanya sekarang adalah menemukan dungeon yang tidak diatur. Dan untuk Pondi, Yongking menanyakan seharusnya dia tahu di mana monster lain berada. Yongking memintanya untuk mengantarnya ke dungeon mereka. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya.